Oke, halo semuanya. Makasih sudah datang malam ini. Jadi topiknya malam ini beda dengan topik-topik kita sebelumnya. Biasanya kita kan bawain technical analysis ya. Malam ini kita coba bahas Goto karena ini lagi heboh banget kan mau IPO. Terus seperti biasa nanti aku bakal bawain materi dan terus terang malam ini materinya agak berat menurut saya. Nanti saya coba peringan dengan bahasa kita lah ya gitu santai. Kalau ada yang pertanyaan dan segala macem, tulis aja di chat seperti biasa. Nanti aku bakal balik dan jawabin pertanyaannya satu-satu. Note sebelum kita mulai ya, karena saya tahu materinya tuh berat. Kalau misalnya teman-teman nggak paham, satu jangan malu, tanya aja. Terus kedua, nggak perlu kecil hati gitu, karena jadi materi yang dibawain malam ini tuh sebenarnya lebih ditujukan untuk investor yang kawakan gitu. Maksudnya dalam artian Goto ini kan mau IPO ya, jadi bahan yang di-share itu eh, biasanya diberikan kepada investor yang emang udah profesional. Jadi makanya temanya itu agak berat terus terang. Jadi jangan misalnya terus karena nggak ngerti terus teman-teman jadi ngerasa, aduh kayak saya nggak bisa belajar saham nih karena dari materinya Bang kok ngeri banget materinya gitu. Itu sebenarnya nggak perlu serumit ini terus terang aja untuk bisa profit konsisten di market. Tapi saya harap dengan pembahasan malam ini tuh kayak memberikan apa ya cita rasa tersendiri lah tentang sebenarnya saham tuh bisa dilihat dari banyak sisi gitu. Jadi intinya jangan ketakutan deh itu aja yang mau aku bilang, oke? Udah kalau gitu kita mulai aja materinya. Jadi materinya ini, jadi gini materinya itu kebagi dua. Ada nanti kita bahas ini. Ini tuh kayak ringkasan apa? Ringkasan prospektusnya, cuma kayak 27 halaman, tapi nggak akan saya bacain semuanya karena akan sangat membosankan. Nanti cuma saya kasih yang penting-penting aja di setiap slide. Menurut saya poin yang saya ambil dari slide itu apa. Terus nanti abis materi ini. Jadi kenapa materinya pakai Indo Premier? Karena Indo Premier itu underwriting-nya Goto ini kan. Jadi mereka memang yang datanya paling banyak. Memang yang bikin mereka kan yang ngurusin kan mereka. Jadi ya saya pikir pakai materi mereka aja gitu kan. Kita skimming, kita lihat. Terus nanti ada materi saya sendiri yang apa ya, yang lebih aplikatif gitu untuk teman-teman. Karena sebenarnya ya balik lagi seperti yang saya bilang tadi nggak perlu serepot ini sebenarnya. Oke? Jadi kita mulai aja. Intinya kalau prospektus itu kan kayak intinya tuh gini loh kayak bisa orang jual laptop gitu. Itu ada flyernya kan buat orang promosi. Nah, prospektus ini ceritanya flyernya perusahaan yang si Goto ini gitu. Jadi setiap perusahaan mau IPO mereka pasti bikin kira-kira ringkasan seperti ini. Ini ringkasannya ya, saya yakin ada yang lebih detail lagi sebenarnya, tapi saya terus terang nggak dapat dan tidak nyari juga karena nggak bakal saya baca juga gitu. Jadi kira-kira begitu intinya logika dasarnya dari prospektus itu sendiri kan intinya kalau orang mau jualan masih bagus-bagusin lah ya kan begitu gitu. Jadi prospektus itu juga sama. Jadi terlepas apa dengan semua informasi yang diberikan, tapi intinya yang ingin di apa ya yang ingin digembar-gemborkan oleh underwriter-nya karena mereka kan yang sponsornya gitu kan yang membawa Goto ini ke market, mereka pasti bakal bagus-bagusin datanya di dalam ini gitu biar orang tuh tertarik gitu kan. Sebentar, saya iseng lihat chat. Oke, nanti Pak Widodo kita bahas pertanyaannya nanti ya. Tapi nggak apa teman-teman yang mau ini langsung di chat aja. Jadi nanti begitu saya ke chat tuh udah rame gitu. Jadi saya bacanya enak nanti satu-satu saya jawab. Oke? Nah ini udah gitu. Terus chat apa chatnya lagi? Materinya ini pakai bahasa Inggris teman-teman gitu. Jadi makanya ini saya skimming aja gitu. Saya ceritain ceritanya intinya nih apa. Nah, ini sih awalnya itu ya seperti biasa dia memperkenalkan Goto ini apa. Intinya Goto itu ada tiga. Jadi kalau kita beli Goto di dalamnya itu ada tiga. Ada Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Dan ini mereka apa, menuliskan semua produk dan brand yang dipunyai dari tiga perusahaan ini. BTW kalau teman-teman mau slide-nya ini nanti saya share di grup, nggak masalah, oke? Nah, terus dia memperkenalkan board direction-nya, biasalah ya. Yang satu yang saya tangkap dari board direction-nya ini sih, saya senangnya dari Goto ini nggak ada nama-nama yang aneh. Jadi kayaknya biasanya kan ngerasa nggak kalau sering lihat yang kayak IPO gitu tuh biasanya tuh board direction-nya atau commissioner-nya atau whatever lah petinggi-petingginya itu mesti ada kayak satu dua yang bawa-bawa nama politik dan segala macam. Terus jadi saya tuh kalau ada perusahaan yang bawa-bawa kayak gitu jadi kayak mempertanyakan apa ya emang tuh orang ngerti ya bisnisnya gitu loh. Jadi saya senangnya dari Gojek ini kesannya semuanya kayak profesional gitu. Mereka memang pebisnis ahli di bidangnya. So saya harap mereka lebih apa ya lebih bisa
berkontribusi terhadap perusahaan-perusahaannya, bener lah intinya, nggak cuma nama dipajang doang gitu. Nah, terus ini Goto Synergy will start bear some fruit from 2022. Ini maksudnya adalah kemarin itu kan Goto itu kan mereka gabung kapan ya, tahun lalu ya? Tahun lalu kalau nggak salah kan, Gojek sama Tokopedia. Ini dia cuma mau bilang bahwa hasil penggabungannya itu sudah mulai membuahkan hasil gitu. Di strategi mereka itu yang kunci adalah hyperlocal strategi. Maksudnya mereka akan lebih menitik beratkan membantu bisnis lokal itu berkembang karena mereka punya Tokopedia kan, sebenarnya itu make sense gitu. Nah, terus selanjutnya ini mereka strengthen ecosystem synergy with deeper fintech, logistik, dan data integration. Intinya mereka mau sinerginya itu mau lebih diperdalam lagi gitu dari sisi fintech, logistik, dan data integrasi. Karena sebenarnya ini saya kebetulan pernah kuliah teknik gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan data integrasinya ketika Gojek dan Tokopedia digabungkan itu adalah dua database besar yang digabungkan. Jadi memang pendapat saya pribadi sih secara teknologi itu memang butuh effort yang luar biasa gitu untuk menggabungkan keduanya. Nah, mungkin yang kita lihat ini aja nih di bagian sini yang pojok kanan ini bawah. Yang pertama mereka tuh mau meyakinkan bahwa seperti tadi dia bilang bahwa integrasinya berjalan dengan baik sehingga Tokopedia dan Gojeknya juga itu post integration itu setelah berintegrasi setelah gabung itu mereka menjadi lebih baik gitu loh. Terus ini mereka kasih data-data bahwa ya inilah barnya intinya naik lah gitu kan dari sisi service, average rata-rata order, rata-rata bagaimana berapa lama order diselesaikan dan segala macam, mereka ngasih data-data seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah ini early result of GoPay on Tokopedia are promising, synergy are panning out. Maksudnya ini dia seperti biasa meyakinkan lagi gitu kan bahwa dengan bergabungnya Gojek dengan Tokopedia itu membuat Tokopedia menjadi lebih menjanjikan karena punya daya saing yang lebih lah dibandingkan para pesaingnya lah. Sebenarnya bukan para sih, paling pesaingnya tuh Shopee gitu kan. Atau iya Shopee, Blibli nggak terlalu lah ya. Tapi yang menurut saya yang paling berat saingannya Tokopedia itu memang Shopee. Dan Shopee kan agresif sekali bakar duitnya ya. Jadinya ya itu memang saingan beratnya. Tapi anyway, Shopee kan sendirian gitu ceritanya. Ya ini mah biasa lah ya, orang jualan kan dibagus-bagusin seperti saya bilang tadi. Nah ini on-demand service, one-stop shop for all needs. Ini maksudnya mereka bahas dari sisi Gojeknya. Ini satu yang mau saya terangkan di sini adalah ini, istilah CAGR. Jadi CAGR itu teman-teman, itu adalah, saya udah nyari. Nah, Compound Annual Growth Rate. Ini maksudnya adalah kalau kita mau menghitung growth-nya, pertumbuhannya sebuah perusahaan gitu ya, itu kalau dari sisi keuangan itu bisa pakai yang salah satunya pakai metodologi CAGR. Ini amat sangat populer gitu, tapi balik lagi nggak usah dipusingin kalau nggak ngerti-ngerti banget gitu. Intinya sih kalau CAGR-nya naik itu bagus dan biasanya kalau saya sih CAGR sudah bisa digunakan di perusahaan yang cyclic. Cyclic tuh misalnya kayak tambang itu cyclic kan, kadang ada musimnya booming, ada enggak gitu. Jadi biasanya CAGR itu bagus digunakan kalau growth-nya itu konsisten, maka prediksinya bisa lebih presisi gitu. Nah ini on-demand service ini mewakili Gojek-nya gitu. Jadi ini kan mobility, Gojek, food delivery, GoFood, dan on-demand logistik. Itu kayak on-demand logistik kan sekarang ini GoMart ya, GoMart terus apalagi sih yang logistik tuh GoSend yang kayak gitu-gitu. Nah intinya dia mau bilang bahwa semuanya tuh naik gitu dari 2020 sampai 2021 sampai data terakhir ini yang dia punya kan mobility-nya naik 37%, food delivery-nya naik 23% dan on-demand logistiknya naik 30%. TAM ini ya, istilah TAM ini sekalian saya mungkin memperkenalkan istilah-istilah. TAM itu adalah teknologi acceptance model. Kalau menurut saya sih ini adalah metodologi yang dipakai untuk dia ngitung gitu. Jadi hasil data raw data tapi data mentahnya itu diolah menggunakan TAM ini, metodologi TAM. Itu dibilang ini memang sangat detail gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti-ngerti banget cuek aja gitu. Nggak usah saya yang S2 saham juga pusing liatnya. Ini udah. Terus
Gojek Mobility Take Rate, oke lah. Oh, ini dia mau bilang bahwa foodnya, intinya bahwa setiap service yang diberikan dari mobility-nya, food service-nya, dan on-demand logistiknya itu menunjukkan perbaikan perbaikan kualitas dari service yang diberikan. Itu kenapa yang mereka jual gitu ya, bahwa itu kenapa naik terus ini angkanya ini kan, karena memang secara kualitas mereka berusaha memperbaiki servisnya itu. Misalnya kayak food ini, dia misalnya 50% order complete di bawah 25 menit gitu. Itu mungkin mereka punya statistik data dalamnya kan, sehingga mereka bisa klaim seperti itu. Nah, ini ada lagi istilah GTF, Gojek On Demand Service GTF. GTF itu gross transaction value. Ini jadi gini ya teman-teman sekalian, hal lain yang bisa dipelajarin gitu ya dari kayak kita edukasi kayak gini, itu bahwa saya juga nggak ngerti semua istilah, karena kadang kan ada istilah baru dan segala macam, namanya ilmu kan berkembang terus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca apa nggak ngerti tuh googling aja gitu. Kayak saya ini kan googling GTF Gojek adalah apaan sih, saya juga nggak tahu tadi gitu kan. Ternyata gross transaction value, dan setelah saya baca-baca itu sebenarnya fungsinya kayak revenue biasa. Intinya dalam satu hari tuh dia berapa sih yang ditransaksikan di Gojek gitu, duit yang muter itu berapa gitu revenue-nya. Saya terus terang baru sih mendengar istilah GTF ini. Biasanya company itu cuma pakai revenue gitu. Jadi saya nggak tahu juga kenapa dia pakai GTF. But anyway, GTF intinya artinya itu. Nah, strong pipeline new product launches for both customer and driver partners to drive future growth. Ini mereka ke depannya akan mempropos hal-hal baru gitu ya. Mungkin ini nih yang paling gampang ini, F-Bike, karena electric vehicle bike ini kan kalau kita lihat, kalau saya tahunya Grab itu juga udah ada kan yang pakai motor kecil terus jalan-jalan gitu. Intinya dia mau bilang bahwa ke depan program-programnya akan seperti ini gitu. Dia akan punya Go Transit, Go Shuttle, Go Corporation dengan segala macam detailnya ini ya. Biasa kan, dia kan mau, intinya perusahaan mau jualan gitu kan ke depan, oh nanti kita bakal bikin produk baru, intinya dia mau bilang kayak begitu, dan produk barunya akan seperti itu. One of the most attractive e-commerce market globally, ini dia mau bilang, jadi salah satu yang ditekankan di IPO ini, itu Gojek tuh mau bilang bahwa mereka tidak hanya bisa bersaing secara lokal, tapi mereka juga punya gigi dalam tanda kutip di persaingan secara global. Nanti akan kita lihat di valuasinya di belakang, dia akan membandingkan target valuasinya Gojek ini dengan jagoan-jagoan lain termasuk eBay dan segala macam. Nanti kita lihat di belakang, oke? Nah, ini biasalah ya, intinya sih dia mau bilang nih Tokopedia-nya tuh menang. Ini Shopee dia bilang cuma 113 million gitu kan, 113 juta. Sedangkan dia 173,6 gitu. Terus ini one of the most visited e-commerce in Indonesia. Jadi katanya, klaimnya dia, Gojek itu adalah e-commerce yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat gitu kan. Ini kita lihat dari di sini sekitar berapa itu, 39% or so gitu ya. Nah, yang lainnya nih yang kecil-kecil di sini kan ada Blibli, ada Bukalapak, terus ini yang kuning apa, Shopee gitu. Jadi emang dempel-dempelannya sama Shopee seperti ya bisa kita estimasi lah ya sebagai customer juga gitu. Terus ini e-commerce take rate dalam presentasi dari data 2020. Nah, ini dia mulai membandingkan posisi Tokopedia sebagai marketplace dibandingkan dengan semua marketplace yang ada di Indonesia gitu kan. Ini kita lihat Bukalapak 1,7% gitu kan. Ini ada eBay, Alibaba, Shopee. Shopee ini gede menurut saya sih, gabung sama Cina juga. Ini bukan Shopee Indonesia juga, karena kan Shopee kalau nggak salah itu dari Cina juga. Ini Rakuten dari Jepang, Pinduoduo saya nggak tahu dia dari mana. Nah, terus ini dia lagi promosi Tokopedia, ceritanya kan e-commerce. Jadi dia bilang GTF-nya tadi kan Global Transaction Value Tokopedia dia juga naik terus 67% year on year. Jadi katanya dalam 1 tahun terakhir ini naik 67%. Klaimnya mereka seperti itu. Nah, ini sekarang mereka bahas fintech ya. Jadi mereka bahas, tadi kan ada 3 ya. Goto itu ada 3 kan perusahaan. Jadi dia bahas satu-satu posisi anak perusahaannya ini di mana lah kita kira-kira di persaingan dunia internasional, kira-kira begitu. Nah, untuk finance-nya sendiri dia ada consumer payment, merchant payment, dan financial service. Consumer payment sih gampangnya GoPay lah ya kalau menurut saya. Kalau merchant payment juga GoPay, tapi dari sisi
yang jualan. Kalau consumer payment tuh dari kitanya yang apa yang bayar GoPay biasa gitu loh customer. Nah, ini kalau financial service saya rasa dia lebih ke kayak GoLetter dan Bank Jago yang kemarin lagi di apa keluar-keluarin. Nah, ini istilah yang tadi kan CAGR, intinya sih dia mau bilang naik semua lah dari consumer payment, merchant payment, dan financial service. Pendapat saya pribadi dari tiga kaki ini sebenarnya yang diincer buat jadi jagoan dan ngasilin banyak duit menurut saya sih dari fintechnya. Karena kalau kita inget dulu awalnya Gojek ke Indonesia itu kalau teman-teman inget dia kan intinya Gojek online kan namanya Gojek gitu. Itu sebenarnya yang diincer itu bukan masalah abang Gojeknya. Jadi sebenarnya abang Gojeknya itu kayak metodologi penetrasi awal, cara dia memperkenalkan GoPay. Kalau kita ingat dulu, pakai GoPay itu diskonnya gila-gilaan kan bisa 40%. Dulu murah banget perasaan pakai GoPay itu gitu. Dan sekarang kalau kita bandingkan itu udah berapa tahun? Mungkin 4 tahun, 5 tahun terakhir gitu kan. Sekarang kalau kita pakai GoPay, at least menurut saya sebagai customer itu udah nggak semurah dulu gitu. Saya bahkan sebel dulu, saya senangnya, saya sering eman-eman gitu kan. Orangnya tuh poin GoPay-nya tuh saya kumpulin sampai banyak banget gitu. Saya pikir nanti kalau ini saya pakai GoPay ternyata terus poinnya hilang begitu saja. Tahu gitu langsung saya pakai gitu. Kasih dia, kasihan deh gue gitu. Nah, ini dia ngasih juga ini penetrasi banking karena di kita tuh terkenal di Indonesia itu terkenal salah satu yang menjadi gap yang menjadi apa ya yang membuat penetrasi dunia bisnis financial itu sulit adalah rendahnya tingkat perbankan kita. Jadi kalau kita lihat di sini banking penetration di kita baru 62%, sedangkan di US sudah 93% dan di Cina 87%. Ini memang sudah kayak apa ya, ekosistem awal lah boleh dibilang memang keadaan awalnya seperti itu walaupun terus ditingkatkan sekarang sudah semakin membaik gitu kan banking penetrationnya. Jadi fintech ini akan berkembang mengikuti semakin familiarnya masyarakat kita dengan perbankan gitu kira-kira begitu. Terus ini GTF fokus on equipping customer with tools and access to save, spend, grow, and protect. Menurut saya yang paling yang mau dia apa ya keluarkan di sini gitu adalah satu keamanan karena itu salah satu apa kayak gitu nggak sih kalau kita kayak pakai GoPay, aduh transfernya jangan banyak-banyak lah di GoPay kali HP-nya hilang dan segala macam. Itu salah satu yang menjadi momok di dunia fintech itu adalah jelas safety-nya kan. Kenapa kita tetap kalau kayak bapak saya gitu ya dia bahkan nggak percaya e-banking gitu kan, karena duitnya di bank aja dihitungin sendiri gitu. Jadi memang safety itu di dunia perbankan dan financial itu sangat menjadi topik yang hot gitu. Makanya mereka mau apa konteksnya di sini tuh dipertegas lah kira-kira begitu. Dan ini dia juga sedikit promosi jagonya kan bahwa ke depan nanti jagonya akan dikembangkan karena dia udah gandengan sama bagian dari GoTo Financial itu. Terus significant growth of massive business, ya intinya dia mau bilang COVID nih kita berkembang gitu dan ya menurut saya make sense lah ya kita kan kemarin nggak keluar rumah dan segala macam jadi semua bisnis yang ada embel-embel digitalnya dan punya akses dari digital itu pasti memang berkembang karena semua orang ngandelin itu buat bertahan hidup dalam tanda kutip kan kita pesen makan apa segala macam semuanya udah lewat online gitu. Terus GoTo Groups continue to outperform every quarter, intinya dia mau bilang bahwa dia tiap quarter tuh tumbuh gitu membaik kinerjanya setiap quarter. Saya sendiri sih saya rasa tuh kenapa Gojek memilih sekarang ya untuk IPO mungkin salah satunya juga momen ini. Kebayang kalau dia IPO pas misalnya per quarternya lagi turun mulu gitu kan kalau dipikir 2 tahun terakhir itu kita kan pandemi ya gitu semua orang di dalam PPKM dan segala macam gitu lockdown tentunya itu berpengaruh sama Gojek kan jadi pasti orang lebih sering mesen dan segala macam karena memang mengandalkan online tadi itu jadi maksudnya kalau dia bilang outperform every quarter 2 years kan berarti kita punya 8 kuartal nih kita lihat data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi menurut saya itu make sense saja gitu karena didukung oleh semesta mendukung lah kira-kira begitu karena lagi pandemi maka akhirnya mereka juga kedorong bisnisnya gitu kan. Jadi data ini make sense aja sih gitu menurut saya. Dan ini tidak menjamin kinerja ke depan ya kalau saya boleh ngomong secara pribadi gitu karena ya bisnis kan naik turun gimana pun. Mereka pas kebetulan aja lagi enak gitu kan posisinya. Nah, ini reduce cost through improve promo efficiency and OPEX management. Menurut saya mereka kasih slide ini karena
seperti yang kita tahu kalau perusahaan yang bukan kayak kalau e-commerce gitu loh, yang kayak Shopee, Gojek, Grab gitu, itu kan kita selalu asumsinya mereka tuh bakar duit loh gitu. Jadi kalau kita mau beli sahamnya, investor itu pasti concern dengan mau berapa lama kita bakar duit, bakal kayak gimana gitu. Kenapa dia ini kan programnya reduce cost, mengurangi biaya-biaya gitu kan. Dengan meningkatkan efisiensi promo dan OPEX management. OPEX ini operation expenditure. Jadi modal yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi. Intinya dia mau ngirit lah gitu. Intinya dia mau ngirit. Nah, menurut saya promo efisiensi ini akan ekuivalen bener-benernya harganya mahal. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau saya pribadi, saya lebih sering pakai Grab daripada Gojek. Karena kadang misalnya saya mau pergi atau mau pesen makanan, saya bandingin dua-duanya aplikasinya gitu ya, antara Grab sama Gojek. Itu pasti yang Gojek tuh lebih mahal. Makanya saya akhirnya berakhir pakai Grab gitu. Itu sangat berbeda dengan dulu. Dulu tuh waktu masih awal-awal itu Gojek tuh murah banget perasaan saya. Saya lebih sering pakai Gojek dulu. Tapi ya itu kan policy mereka setiap quarter ya, mungkin setiap perusahaan. Jadi kalau saya sebagai pengguna sih ya ngelihat aja saya lagi butuh apa yang murah, ya saya pakai yang murah gitu kan, gampang. Kita kan pencari diskon, betul? Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Nah, ini dia bagian sakit kepalanya. Deng, deng, deng. Forecast dan valuation. Bentar ya. Jadi yang aku minta teman-teman perhatiin aja, itu adalah yang dikasih warna biru. Oke, kita mulai dari ini. Net revenue as percent of GTV. Apa tadi GTV? Lupa saya. Gross transaction value, right? Intinya kan revenue lah ya, revenue. Dari GTV ini yang perlu diperhatikan ini kalau menurut saya. Jadi net revenue-nya, penghasilan netnya gitu, dari total transaksi itu cuma 1,74%. Ini maksudnya misalnya, jadi gampangnya kalau value transaksinya itu 1 juta, itu berarti cuma 1,74% itu berapa? Bentar, mari kita hitung. Kayaknya 1.700 gitu deh. Ya, 17.400. Jadi untuk membayangkan angka ini begitu ya. Karena ini kan angkanya itu dalam rupiah dan billion. Jadi T, 82T. Kita kalau ngitung T kan nggak kebayang ya. Bayangin T taruh di rekening gitu kan. Kalau saya masih sulit. Mungkin itu kenapa saya nggak punya 1 T. Bayangin di kepala aja susah, apalagi bayangin beneran gitu kan. Jadi gampang ya, kalau ada duit muter 1 juta di Gojek, itu sebenarnya yang jadi net revenue-nya itu cuma 17.400. Untuk memberikan gambaran gitu ya, bahwa transaksinya Gojek yang katanya sekian T itu ternyata net revenue-nya cuma 1,74%. Itu kan edan kalau bisnis ya. Kalau menurut saya pribadi, kita dari kacamata orang awam gitu ya. Masa duit muter 1 juta yang beneran revenue itu cuma 17.400, bisnis apaan gitu kan. Cuma ini angkanya besar gitu kan. Jadi kesannya tuh wow gitu kan. Terus kita juga udah pusingan nolnya ada berapa gitu kan. Orang udah melenger duluan, pokoknya oke, saya percaya bagus gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sangat tidak impress dengan angka-angka ini gitu ya. Terus gross profit-nya ini sudah minus kan? Minus 0,2%. Ini aja yang mau aku tegaskan gitu ya di sini. Contribution margin as persen minus lagi, tambah banyak 9,99%. Jadi ini ceritanya itu kalau di laporan keuangan itu kan revenue, penghasilan gitu, terus total semua biaya itu jadi net revenue kan gitu. Revenue-nya sekian. Ini kalau dijadikan persen antara net revenue dengan total uang yang dihasilkan perusahaan itu cuma 1,74%. Itu boleh dibilang ROE-nya cuma 1,74%. Itu tadi saya bilang kalau ada duit muter 1 juta itu cuannya cuma 17.400 gitu. Nah, terus dari total net revenue itu kan belum clear semuanya. Ternyata dia masih ada biaya-biaya ini kan, dikurangi biaya marketing, ada contribution margin dan segala macam gitu. Nah, ini paling gampang di akhir itu melihat EBITDA. EBITDA itu adalah earning before interest and tax. Jadi penghasilan sebelum bunga dan pajak. Penghasilan itu teman-teman minusnya 13% lagi. Ini 2018. Yang mau mereka sampaikan di slide ini itu adalah, ini kalau kita lihat dia ada historical period dan projection period. Jadi maksudnya dia tuh mau bilang, oke, jadi gini guys, kita ini masih rugi sekarang.
tahun 2018 ruginya itu 13,71%. Tapi ke depan gitu, dia tuh mau bilang begitu sebenarnya dari semua angka yang ruwet ini. Tapi ke depan nanti projectionnya itu, tapi ke depan berdasarkan proyeksi kami, kira-kira Gojek itu ngomong begini gitu. Itu nanti pada tahun 2024 ruginya ya akan menjadi minus 1,9%. Kalau proyeksi kami ini benar, kalau semua asumsi yang dipakai ini benar. Jadi intinya kalau kita beli Goto, kita beli sebuah perusahaan yang sekarang let's say kita pakai data kan sekarang Maret ya, pakai 2020 berarti terakhir. Sekarang tuh minus 5,17% earningnya, penghasilannya. Dan 2024 nanti, which is itu masih 2 tahun lagi gitu kan, itu akan minus kurang lebih 1,9%. Kira-kira akan seperti itu. Gitu. Itu yang mau diomongin dari semua kerutan angka-angka ini. Jadi intinya kita bakal beli perusahaan rugi dan 2 tahun lagi masih rugi. Gitu. Intinya kan mau bilang begitu. Gitu. Nah ini valuation matrix menurut saya sih dia buat keren-kerenan aja karena dia pengen menempatkan Gojek ini ceritanya Goto ini dalam persaingan internasional. Kalau yang saya baca sih begitu. Karena kalau kita lihat di sini dia membandingkan brand tadi kan ada 3 brand tadi kan Gojek Gojek, Tokopedia sama Go Financial-nya, Goto Financial-nya. Nah, dia membandingkan di setiap arena gitu. Jadi misalnya kayak ini mobility-nya nanti dia membandingkan Gojek dengan misalnya Uber, Grab. Ini dia pakai dunia karena ada Uber. Uber kan dari US ya. Terus Lyft ini di US juga. Terus ini untuk delivery-nya DoorDash itu juga di US kalau nggak salah. Ini saingannya GrabFood lah kalau di kita tuh GoFood gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang mau dari angka ini jadi nih, kita ngeliatnya tuh dari sini teman-teman. Target IPO valuation-nya dia. Jadi untuk yang on demand-nya itu Gojek gitu kan. Ini contoh bacanya begini. On demand-nya itu Gojek itu 0,7 sampai 0,9 kali P per GMV target. Apaan itu? Saya juga bingung. Jadi ini saya cari ya. P per GMV target itu adalah perbandingan harga saham dengan nilai transaksi perusahaan. Jadi intinya sih harga saham yang kita beli dengan nilai transaksi perusahaannya itu berapa gitu. Nah, dia estimasinya dia itu 0,7 sampai 0,9 kali. Bisa kita ambil lagi 0,8 gitu kan. On demand ya. Coba kita lihat, kita masukin angkanya ke sini. Nah, ini ada min, ada median. Min ini itu artinya rata-rata Bapak Ibu. Dan kalau median itu artinya gimana ya? Median itu kalau di statistik kayak data diurutin dari yang kecil sampai yang gede. Median itu yang di tengah. Kira-kira begitu. But anyway, ya nggak usah dipusingin kalau nggak ngerti gitu. Kalau saya sih lebih suka melihat rata-rata ya. Menurut saya lebih valid. Tapi saya juga nggak ahli statistik nih. Tapi anggaplah rata-rata karena lebih mudah untuk dipahami. Tadi kan kalau on demand asumsi kita bisa 0,8 dah di tengah gitu kan. Targetnya 0,7 sampai 0,9 kan. Maka dia akan berada di tengah-tengah gitu Bapak Ibu. 0,8 kali. Kira-kira yang terjadi itu seperti itu untuk ketiganya gitu. On demand, e-commerce, dan fintech. Valuasinya kira-kira sama dia tuh dimasukin begitu dan dia nggak ngasih rinciannya gimana gitu ya, terang aja nggak usah dihitung, bikin pusing juga gitu. Nanti abis ini kita langsung ke ke materi. Jadi saya bikin rekapnya dari semua perocehan saya yang dari tadi ini. Intinya kan janji manis prospektusnya apa? Gitu. Nah, janji manisnya itu yang pertama adalah sinergi Gotonya itu hasilnya dia mau bilang begitu bahwa keputusan mereka bergabung antara Gojek dengan Tokopedia itu intinya hasilnya disupport dengan angka-angka yang naik, servis yang semakin bagus yang tadi kita bilang ada CAGR dan segala macam itu intinya dia semakin bagus gitu servisnya. Sinerginya berhasil lah intinya begitu. Terus yang kedua transaksi akan terus meningkat gitu kan itu kan janjinya dia. Terus yang ketiga kerugian menurun. Ingat tadi dia bilang bahwa 2024 kerugiannya akan menjadi minus 1,9%. Dari 2020 sekitar minus 5%. Yang dia janjikan itu bahwa kerugiannya akan menurun. Terus keempat adalah itu tadi dari valuasinya bahwa posisi Goto nanti dibandingkan dengan platform sejenis di dunia internasional akan berada di atas rata-rata. Akan berada di rata-rata. Saya sih mengartikan dia mau ngomong bisa bersaing gitu ya. Maksudnya lu gak katrok lah intinya boleh di Indonesia gitu tapi lu gak katrok dibandingkan platform lain. Ini bahasa sederhana yang saya tangkap dari semua laporan keuangan itu. Intinya Gotonya tuh mau ngomong kita tuh bagus kok bisa bersaing walaupun masih rugi. Sebenarnya dia mau ngomong kayak gitu. Nah, hal positif, sekarang kita balik ke dunia nyata. Oke?
Setelah tadi ngalor ngidul ngomong pakai slide bahasa Inggris weleh-weleh gitu kan. Sekarang mari ke praktikal. Karena begini Bapak Ibu. Jadi kalau ngeliatin IPO ini, yang kita bahas tadi itu yang ngalor ngidul dengan angka-angka mengerikan itu, terus berita-berita yang kita dengar di media, hype dan segala macam, itu sebenarnya kan dia mau bilang, Goto ini bagus, lu beli dong gitu kan. Intinya sebenarnya dia mau bilang gitu kan ke publik. Itu adalah dari sisi company. Jadi company-nya itu membuat public opinion dengan segala macam tangan dan gurita dan kaki tangannya dia gitu kan lewat media dan segala macam. Dia ingin membentuk opini kita bahwa oh di perusahaan bagus kalian beli dong gitu biar market tertarik kan. Tapi menurut saya pribadi sebagai orang yang sudah menghandle 500 nasabah dan dengan banyak IPO dan segala macam gitu ya, saya mengerti teknisnya di lapangan yang di bawahnya bagaimana menghandle terutama teman-teman yang yang masih baru gitu ya, orang-orang retail seperti kita yang dalam tanda kutip tidak berdaya dengan mekanisme market, ada sisi teknisnya yang harus dihadapi ketika kita mau beli IPO menurut saya, dan itu menurut saya pribadi sih balik lagi itu tidak dibicarakan di publik karena publik gak akan ngajarin hal-hal seperti ini, nanti semua orang takut kalau yang di media yang ngomong kayak saya itu nggak ada yang mau beli. Oke, jadi kita masuk ke hal teknisnya kenapa saya bikin materi yang ini kembali ke bumi. Jadi setelah tadi yang weleh-weleh di kayangan gitu kan, which is nggak ada kaitannya sama kita, intinya kalau duit kita cuma masuk 1, 2, 3 juta, 5 juta, beli Goto kan nggak ada hubungannya sama dia CAGR ke sana kemari bla bla. Jadi saya mau memberikan view secara teknis, bukan technical analysis, maksudnya secara teknis di lapangannya bagaimana kita menghadapi si Goto ini. Jadi hal-hal positif dari IPO Goto kalau kita mau bilang itu yang pertama adalah harganya menarik dengan range 316 sampai 346. Hype-nya itu besar. Yang kedua, dia mengincar pengumpulan dana sekitar 18T dan ini adalah IPO terbesar setelah buka karena buka tuh berapa 22T something itu. Dan semua tahu, teman-teman masih tahu kan nasibnya buka gimana. Jadi buat perspektif kita aja. Terlepas dari mereka ngomong begana begini begitu, itu kan mereka. Kalau duit kita yang nyangkut kan kita pusing. Oke, jadi kita praktikal saja gitu. Nah, ini ada dua fasilitas. Jadi IPO. Jadi gini. Nah, jadi nanti aku mau membacakan ini link ini di IDX channel ini nanti akan kita bahas, tapi akan aku selesaikan dulu slide-nya karena ini nanti akan gabung gitu menurut saya. Ini diterima saja dulu bahwa saya bikin statement adalah dari riset kecil-kecilan lah yang saya lakukan dan nanya beberapa teman bahwa IPO Goto ini menerapkan dua fasilitas yaitu green shoe, maaf. Ini green shoe ya yang benar, bukan green shoe. Ini green shoe ini tulisannya. Green shoe dan MVS. Nanti akan kita bahas green shoe dan MVS itu apa dari artikel ini, oke? Kenapa? Pertanyaannya gitu kan. Kenapa dia kasih dua si green shoe dan MVS ini? Karena ada hal positif yang jadi PR besar Goto saat ini. Itu adalah trauma publik melihat bagaimana buka IPO. Betul? Kamu, saya, kita trauma kan ngeliat buka gitu. Wah, nanti kayak buka gitu kan. Jadi ini adalah trauma, kayaknya pihak Goto tahu persis bahwa publik itu trauma dengan apa yang terjadi dengan buka, karena ingat nggak dulu kita waktu buka baru IPO kita langsung bilang kalau buka kayak gini nanti Goto gimana, nanti Gojek gimana gitu kan. Dan sekarang kita akan segera mencari tahu lah dalam 2-3 minggu ke depan. Hal negatif lain tentang Goto ini adalah dia melepas 52 miliar saham baru dalam IPO. Itu sekitar 4,35%. Satu yang mau saya sebut sih, dia melepas 4,35% itu sedikit. Jadi intinya punya duit masih di dalam lah, gampangnya gitu kan. Mereka nggak jual 100% ke publik terus mereka kabur. Intinya itu hal positif yang bisa kita lihat. Cuma yang jadi masalah ini nih, 52 miliar saham barunya ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena begitu ini dirilis ke market nanti, itu Goto akan menjadi perusahaan dengan sahamnya yang paling banyak beredar di bursa. Saya ulangi, kalau nanti 52 miliarnya itu dilepas ke market, Goto akan menjadi perusahaan dengan jumlah saham beredar di marketnya, jumlahnya ya, paling banyak di publik, 4 kali dari saham Friends. Apa yang jadi masalah dengan banyaknya saham yang beredar ini? Kalau Bapak Ibu sering ada yang scalping, sering iseng ngeliatin bid offer gitu kan, bid offer itu kan ada harganya terus ada volumenya. Coba lihat sih volume saham tuh berapaan gitu ya. Yang yang lagi ini lagi hot gitu ya di market. Itu 52 miliar saham baru tuh 520 juta lot kalau nggak salah saya hitung.
juta lot loh. Coba dihitung 552 juta lot. Itu nanti kalau transaksi gimana? Jadi saya sangat mengkhawatirkan likuiditasnya dalam artian beratnya akan naikin harga Goto ini loh, karena jumlah saham beredarnya itu banyak sekali. Jadi secara stok saham tuh dia kayak banyak banget gitu loh, sehingga nanti penggerakannya itu akan sulit gitu. Dan ya intinya begitulah, karena sahamnya terlalu banyak itu jadi agak-agak ngeri-ngeri nyos gitu. Nah, sebelum kita balik ke ini sikap kita sebagai retail, mari kita melihat ini tadi, Greenshoe dan MVS. Ini tuh apa? Udah saya cari tadi. Jadi Greenshoe ini intinya adalah perusahaan menyediakan 15% dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat IPO untuk diambil dari saham treasury. Intinya sih dia mau berusaha perusahaan itu berusaha menjaga stabilitas harga Goto 30 hari setelah IPO. 30 hari ya. Gitu dengan ini kalau teman-teman mau tahu saham treasury ini, jadi saham treasury itu adalah perusahaan ini kan punya saham, terus tadi kan 4 sekian persen kan dijual ke publik, itu jadi common stock kan, jadi perusahaan jadi common stock itu saham biasa yang beredar di publik. Nah, ketika perusahaan membeli saham biasa yang tadi beredar di publik, dia beli di buyback. Nah, ketika di buyback itu dia namanya menjadi saham treasury. Jadi sahamnya udah dilepas ke publik, tapi dia caplok lagi, dia masukin lagi ke kantongnya ibaratnya gitu kan. Nah, itu namanya jadi saham treasury. Itu istilah aja sih. Jadi intinya Gojek ini berusaha Goto ini berusaha bilang ke publik, enggak kok, kita nggak bakal ngerjain kalian kok, ini nanti ada kita mau beli balik kok saham yang beredar di market, kita tidak akan membiarkan kalian dipenggal di market. Intinya dia mau ngomong begitu. Ini kayak menurut saya sih bagian dari janji manis gitu kan. Nah, itu kalau MVS, multiple voting shares, itu maksudnya dari yang saya baca sih intinya dengan menerapkan MVS, Goto akan menerapkan 2 aturan, yaitu penguncian saham dari para pemegang hak suara multiple lock-up selama 2 tahun semenjak listing di Bursa Efek Indonesia, dan pemegang saham biasa akan terkena lock-up selama 8 bulan. Ini maksudnya, jadi nanti intinya sih dia berusaha menstabilkan harga sahamnya, balik lagi gitu. Karena yang ditakutkan publik itu kan ketika IPO ini nanti yang punya di belakang tuh pada jualan dilemparin ke publik semua gitu kan. Itu udah kayak jadi gosip banget kan, udah kayak lambe turahnya stock market lah gitu. Dari Goto ini karena begitu banyak gembar-gembornya. Nah, dia berusaha meyakinkan kita dengan mekanisme si MVS dan Greenshoe itu tadi. Nah, hal terakhir ini kan, intinya kan terus kita gimana nih sebagai retail gitu, sikap kita gimana? Kalau tetap mau beli nih, itu satu yang saya saranin, belinya dikit aja. Jangan halu, tolong ya. Jadi inget nggak kalau kemarin buka itu saking hype-nya ada yang bikin kayak Excel gitu, terus bilang, oh kalau 10 hari arah harganya jadi segini bla bla bla. Tolong jangan membeli Goto dengan ekspektasi seperti itu, oke? Jadi beli aja dikit buat mungkin pengalaman, dan ya ikut-ikut heboh-heboh di market nggak apa-apa. Yang kedua, kalau sudah cuan tolong dijual. Karena karena kita harus mengerti resiko membeli saham IPO gitu. Ada alasan kenapa saya bilang kalau sudah cuan jual aja. Dan saya tidak bilang cuannya berapa, karena memang nggak bisa dihitung. Itu adalah bagian dari resiko membeli saham IPO, karena saham IPO itu Bapak Ibu tidak bisa dianalisa secara technical analysis maupun fundamental analysis. Kalau secara technical analysis datanya kurang, karena technical analysis itu membuat estimasi harga berdasarkan record pergerakan harga di masa lalu. Oke, kita butuh harga, kita butuh volume di masa lalu untuk bisa memprediksi kira-kira ke depan akan gimana. Dan di IPO itu nggak ada datanya. Di fundamental itu juga sama. Fundamental itu memprediksi pergerakan harga saham ke depannya dari kinerja beberapa kuartal kinerja keuangan. Sedangkan mereka cuma LK laporan keuangan yang ke publik paling cuma 1 yang pada saat mau IPO ini kan, bagian dari prospektus tadi yang kita lihat itu tadi kan rekamannya. Ringkasannya yang banyaknya 500 lembarnya pasti saya yakin itu ada. Dan data fundamentalnya cuma ada di situ. Gitu. Jadi secara fundamental nggak bisa dianalisa. So, saya selalu bilang beli saham IPO itu kayak beli kucing dalam karung. Karena kita ditunjukin karungnya doang,
Terus yang jual tuh bilang gini, hey dalamnya kucing loh, kucingnya Anggora mahal. Tapi kita nggak lihat, mana kita tahu yang di dalamnya kucing kampung kan gitu. Jangan-jangan kucingnya udah mati atau gimana, atau kucingnya mati ternyata tikus yang gerak-gerak, kita nggak tahu gitu. Jadi benar-benar makanya jangan serakah kalau beli saham IPO. Kalau sudah cuan jual aja. Kalau toh mau di hold eh, apa bertahap lah, dalam artian jual aja sebagian, nanti mungkin lihat pergerakan gitu ya. Kalau misalnya kan kemarin apa tuh ada yang bilang, aduh ADMR tuh naik terus, saya udah jual duluan. Ya itu kadang emang ada yang kayak gitu ya, maksudnya yang aduh nyesel sampai sekarang gini-gini. Tapi jangan kita nyesel karena satu saham terus kita jadikan pola pola kalau mau beli saham IPO ngarepnya kayak gitu, karena biasanya itu banyakan bonyoknya daripada benernya gitu. Karena yang harus saham itu kan perlu melihat juga secara statistik ya, nggak bisa karena satu case misalnya ADMR terbang dari berapa sampai berapa lah, itu sampai sekarang masih terbang gitu kan, terus kita berpikir IPO akan seperti itu nggak bisa. Jadi saya tetap tetap wait and see, bukan wait and see, saya bahkan nggak pernah beli IPO karena saya tuh males. Saya tuh malas berurusan dengan hal yang nggak jelas gitu. Karena menurut saya kan kebanyakan pakai technical analysis saja. Jadi IPO itu benar itu tadi, membeli kucing dalam karung, saya malas ribet aja gitu. Nah, terus biasanya ada yang bilang, Mbak, kalau beli pas hari pertama aja gimana gitu, biar biar enak, udah nggak perlu ngikut IPO gitu kan. Itu kalau saya ya balik lagi, asal tahu resikonya. Oke, jadi kalau beli pas hari pertama di market itu nggak ngaruh dengan kamu ikut IPO, sama aja gitu. Malah mungkin kan harganya lebih mahal ya, nggak bisa beli di harga IPO. Yang jelas itu kita nggak bisa ngukur resikonya secara technical analysis dan fundamental. Jadi kalau saya pribadi males beli saham yang baru melantai gitu, karena ya itu tadi ngalor ngidul, nggak bisa dianalisis. Saya males aja gitu masukin duit, seberapapun kecilnya kan tetap duit kan, jadi pikiran gitu kan. Secara saya sejuta aja masih saya pikirin gitu kan. Jadi ya untuk level ekonomi yang seperti saya males gitu. Karena sejuta masih besar, artinya buat saya males masukin ke saham yang saya sendiri nggak bisa analisa. Karena menurut saya beli saham IPO itu tidak mencerdaskan, tidak mempertajam daya analisa saya ke market. Jadi saya males ribet ngurusin IPO. Kira-kira cuap-cuap saya malam ini begitu berdasarkan untuk IPO ya, untuk Goto ini. Terus kita menjawab pertanyaan Pak Widodo. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Mbak Anggi, kriteria apa saja saham IPO layak dibeli? Thanks. Ini sih sudah aku jawab lah ya dari aku tadi gitu. Saya pribadi tidak menyarankan pembelian saham IPO. Apalagi kalau misalnya ngayala, beli saham IPO nanti di hold jangka panjang, itu nggak usah lah. Itu nightmare gitu, mimpi buruk. Kalau mau beli saham IPO, ini tadi yang saya bilang, belinya sedikit, terus dikawal gitu ya setiap hari. Kalau sudah cuan, dirasa cukup cuannya, jual aja. Atau kalau mau serakah, misalnya jual setengah, setengahnya lihat harga nanti gitu kan di market gitu. Itu boleh. Tapi balik lagi, IPO itu tidak bisa diukur resikonya secara detail gitu. Jadi balik ke ke daya daya petualangan teman-teman di stock market gitu ya. Tapi beli saham IPO itu mungkin kesana kayak ini sih, kayak nggak pusing itu ya. Kemarin di grup ingat nggak ada yang bilang pakai trailing stop, itu bagus sih, bagus buat ngakalin secara teknikal gitu ya. Trailing stop itu jadi kalau yang belum tahu, itu adalah tools otomatis di RHB ada. Jadi kalau harganya naik, ibaratnya di bawah nih kayak ada pisaunya gitu ya, untuk ngirim order untuk jual di harga itu. Begitu harganya naik, dia ikut naik. Jadi begitu ngedrop turun, nanti dia kekirim sendiri ordernya untuk jual. Itu bisa metodologi biasanya dipakai untuk scalping, untuk mengamankan profit ketika jadi harga naik, dan ketika turun nanti dia kejual. Itu teorinya ya, itu teorinya. Ini saya kasih tahu prakteknya gitu. Pada trailing stop itu tidak menjamin dia pasti done. Jadi yang dijamin trailing stop itu adalah perintah jualnya terkirim di harga itu. Tapi nggak ada yang menjamin itu done, karena bagaimanapun done itu adalah mekanisme market. Yang sering terjadi itu adalah trailing stop itu bagus dipakai kalau saham itu likuiditasnya bagus, kalau harganya urut, biasanya LQ45. Kalau dipakai di saham yang ece-ece, saham zombie, kemarin tidur tiba-tiba sekarang terbang, itu dikawal pakai trailing stop, biasanya antara kelewat, trailing stopnya tidak tertrigger, karena biasanya harganya tuh loncat-loncat kalau likuiditasnya nggak bagus. Misalnya dari 500 atau di bawahnya 450, itu kalau kita trailing stop di 475, dia tidak pernah tertrigger. Kalau toh tertrigger, itu kadang
karena likuiditasnya kecil kan, saham ece-ece gitu, saham kecil gitu, yang memang lagi digoreng gitu. Karena likuiditasnya kecil biasanya kita tuh nggak kemakan gitu seringkali, karena kan seringnya kan kalau apa trailing stop begitu kan untuk harian ya, memang jedak-jeduknya dalam satu hari gitu, itu biasanya sih agak-agak mules gitu. Jadi eh, apa ya, terutama kalau buat newbie itu tidak seindah yang dibayangkan. Oh nanti dikawal dong pasti dan pas ini. Saya sudah mencoba dulu petualangan saya ketika saya newbie, itu tidak seindah yang dibayangkan orang. Sampai akhirnya di saya sekarang bahkan saya nggak pernah pakai trailing stop, karena saya akhirnya lebih senang mengamati secara manual. Kalau saya jual manual sendiri aja, jual jebret hajar kiri beres. Atau saya antri di harga berapa gitu. Itu lebih jelas menurut saya. Tapi itu pendapat pribadi sih. Balik lagi, belajarnya di stock market itu semua orang gayanya beda-beda. Kalau teman-teman mau berpetualang, nyoba trailing stop juga nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi tadi kalau ke pertanyaannya Pak Widodo, kalau IPO, kriterianya itu sebenarnya secara retail kita nggak bisa. Ya kasarnya gini loh, siapa aja yang IPO akan saya perlakukan sama siapapun perusahaannya gitu loh Pak. Jadi karena IPO itu pada dasarnya sama gitu, mau perusahaannya gede kayak apa, bagus kayak apa, kan kata dia, datanya dia yang bikin, angkanya dia yang bikin, mana kita tahu gitu. Kalau kita retail ya tetap aja mau disembelih aja di market gitu kan, nggak ngaruh juga gitu kan, kita cuma satu dari sekian banyak orang yang apa yang ada di market gitu kan. Jadi apa balik lagi, kalau IPO memang tidak terlalu menarik sih, dan apa ya, pembelajarannya tidak banyak untuk terus kita menjadi investor yang canggih dalam IPO, apa dalam menganalisa saham lewat saham IPO gitu, enggak sih menurut saya. Emang cuma kalau saya ngomong begini ke sana kayak nggak mendukung kantor banget kan. Bayangin nggak kalau semua equity sales ngomongnya kayak saya, aduh IPO tuh kalau sudah lah nggak usah beli gitu. Padahal nggak ada perusahaan yang pengen IPO gitu kan. Jadi memang harus dibedakan antara apa opini publik yang dibentuk oleh apa orang-orang yang berkepentingan itu kan, yang mau IPO dan segala macam, dengan bagaimana kita menyikapi sebuah IPO kita sebagai retail. Kira-kira begitu. Itu memang kadang bertolak belakang sih kalau boleh ngomong. ADMR saat IPO arah berkali-kali, kalau dilihat target dana hasil IPO ADMR jauh lebih sedikit dibanding Goto. Apakah IPO yang targetnya kecil potensi arah lebih besar? Eh bisa jadi sih Pak. Jadi sebenarnya bukan masalah target kecilnya itu ya. Cuma kalau saya lihat ini loh, jumlah yang tadi saya bilang ini loh, jumlah 52 miliar saham barunya ini loh. Ini yang jadi masalah sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau ibaratnya tuh kalau IPO-nya kegendutan, itu tuh apa ya apa ya, lelet gitu loh maksud saya kan. Kalau mau naikin kan harus dikerek semua atau harganya gitu. Kalau yang dikerek itu banyak gitu, jadi kereknya itu apa berat gitu loh. Jadi memang apa memang ya begitu, jawaban dari pertanyaan Pak Widodo itu memang nggak ada yang fix gitu kan. Memang IPO itu ajaib, Pak, kucing dalam karung gimana sih, apa karena satu ADMR begitu kita nggak bisa mengasumsikan oh kalau kecil maka nasibnya akan ADMR, kagak juga gitu. Misalnya kayak, tapi itu oversubscribe loh Mbak, yang oversubscribe-nya banyak kadang kan di media gitu kan, oversubscribe 40 kali bla bla bla. Itu kadang saya mempertanyakan 40 kalinya itu siapa yang bikin gitu. Emang dia liatin gitu ke publik 40 kalinya siapa, itu tagline judul doang kan. Mana kita tahu belakangnya kayak apa gitu. Banyak juga yang katanya oversubscribe juga buntut-buntutnya juga nyeh gitu kan. Begitu di market ini kita rugi juga, nyangkut juga, nggak ngaruh juga gitu. Ini untuk sedikit buat senang-senang lah ya. Kita lihat market gitu, lihat buka. Apa kabar buka? Untuk mengingatkan kita apa yang terjadi. Nah ini, ya toh. Biar kita ingat apa yang terjadi gitu. Karena biasanya kita itu salah satu penyakitnya di stock market, kita itu sering short term memory loss. Jadi kalau sudah terjadi, sudah kita lupa. Nanti pada pola itu keulang lagi. Nah, kira-kira begini yang terjadi itu buka kemarin kan. Ini waktu di sini baru keluar orang bilang 10 hari arah, 10 hari arah. Satu itu nggak pernah terjadi, dan setelah jangka panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 bulan dia kayak begini, siapa mau tanggung jawab? Ingat kita pernah bikin edukasi, saya bilang buka mau ke 300, sekarang udah 272. Oke? Jadi memang ya apa nggak bisa diapa-apain gitu kalau apa kayak begini nih, IPO begini. Jadi kesannya memang tidak menyenangkan. Kayaknya saya negatif banget sama IPO, dan emang iya sih sebenarnya. Karena apa ya? Ya
Intinya IPO tuh buat kayak party-party senang-senang aja lah. Kalau kita mau ikut hore-hore kayak bakar petasan gitu kan, tahun baru ikut aja nggak apa-apa. Misalnya cuan, alhamdulillah gitu kan, cuan buat makan ngopi oke lah. Tapi jangan berpikir bahwa dari IPO ini kita bisa kita jadikan sebuah metodologi, lalu apa kita khusus hunter saham IPO untuk cari cuan gitu, kayaknya sih ya ngeri-ngeri sedep lah kalau menurut saya. Kalau mau spekulasi buy IPO harga di bawah 200 satu dua hari sell. Wah itu deh Pak Hasan. Jadi Pak Hasan ini senang day trading teman-teman. Ini IPO buka Pak Hasan. IPO buka, sorry IPO Gotoh nih Pak Hasan. Kenapa 200 Pak Hasan? Saya penasaran aja. Mas Widodo, menurut Primbon buka harganya ke 175 ya, bisa jadi Pak. Saya sekarang buka ke 50. Nanti dilemparin orang pakai botol aqua. Apalagi yang nyangkut di 1.500. Oh my God. 1.300 atau berapa itu dulu? Apa buka tertingginya itu kan. Ya begitulah apa mekanisme di stock market gitu kan. Jadi memang apa kita harus harus cerdas-cerdas ya. Di bahasan nih harga mudah digerakkan katanya. Oke, baiklah Pak. Nah, kira-kira begitu ada teman-teman lain lagi mungkin yang mau nanya? Mau nanya, mau komen, mau apa? Silakan, silakan. Kita sedang-senang aja. Oh, halo ada Mbak Dian. Ada Pak Hendri. Kita bertujuh ya malam ini. Hihihi. MTDL sudah bisa entry. MTDL. Metro Data. Eh, Ini begini, coba ya MTDL kita lihat monthly-nya. Oke, monthly-nya bagus. Monthly-nya begini, weekly-nya mana? Oke, weekly-nya begini. Boleh Pak kalau mau entry MTDL, cut loss-nya di bawah 620 ya. Mungkin 605 gitu. Coba kita hitung. Kalau 675, 6 berapa tadi 05? 70 kali 2 140 tambah 675 815. Ya masih oke sih Pak. Apa nanti take profitnya di 815 atau ya kalau nggak mau rakus sih di bawah 800 lah kalau menurut saya 795 gitu. Karena biasanya kalau angka genap itu agak berat ya kayak 800 ini biasanya dia kuat gitu. Jadi kalau kita jual di 800 itu kan 800-nya harus di kiri gitu. Itu kadang ngereknya berat lah intinya kalau kadang tuh kalau angka bulat begini kalau nggak kuat-kuat banget dia agak berat. Jadi saya biasanya kalau take profit itu misalnya oh di 800 ya saya kurangi yang 795 gitu-gitu. Emang kadang buat ego kayak yang 800 gitu ya itu tapi mekanismenya kadang kalau udah sering di market 800 tuh kadang nyampe ke apa pokoknya pas kita jual di 800 maka nggak dan gitu kan tapi kalau 795 dan kira-kira yang sering terjadi praktek lapangan itu seperti itu. Jadi boleh Pak kalau mau beli MTDL tapi harus berani cut loss ya kalau di bawah 605 karena secara monthly nih 620 ini support terakhir tadi gitu. Jadi kalau dia jebol 615 tuh jebol, makanya tadi saya bilang toleransi kita sampai 605, dia potensinya ke 475. Kalau kita nggak berani cut loss, nanti jangka menengahnya dia ke sini kita sakit kepala gitu kan. Jadi lebih baik cut loss terus kita next ke yang lain. Kira-kira begitu kalau untuk MTDL view saya sih. Ada yang lain yang mau nanya? Kita bosen bahas IPO, kita bahas saham saja. Apa gimana? Iseng lah ya bahas IHSG. Kayaknya kalau edukasi nggak bahas IHSG itu kayak, ya Allah, males banget deh. Masa nggak bahas IHSG gitu kan. Oke, jadi IHSG seperti yang kita tahu, gonjreng-gonjreng, udah ke 7.000 kan kemarin. Terus kita ada support di 6, 69, 65. Menurut saya IHSG sih masih, ke depan masih bagus. Paling enggak feeling saya, ini sih feeling saya. Kayaknya sengaja dibikin bagus karena mendukung apa Goto kan gitu. Masa ISG-nya apa melenyek gitu kan ISG-nya masa jelek gitu mau apa. Goto kan duit gede tuh pasti banyak yang pengen tuh banyak yang cuan.
Jadi saya rasa ISG masih akan stabil gitu. Terus ini dikawal MA20 ya. Saya rasa sih kalau tuh ada potensi koreksi sudah terbatas, paling mentok-mentok 6.900 lah koreksinya gitu. Akra kayaknya bagus kalau break 8.15. Apa kabar nih Pak Hasan? Ya Allah, saya lihat Akra tuh zaman kapan ya, 6.000 kali. Berapa? 8.15. Pak Hasan tuh senangnya nih trading-trading begini nih. Kalau ada kaki-kaki seksi begini nih, teman-teman lihat nih. Apa candle terakhir tuh, saya kebetulan sering ngobrol sama Pak Hasan, jadi saya kenal dia. Dia senang nih kalau ada kaki Pragawati begini, dia senang beli tuh. Oh ya, boleh boleh. Akra kayaknya bagus juga nih teman-teman. Pasar bener, pasar bener. Oke, kayaknya lumayan nih Akra. Kalau mau beli, kalau saya sih beli sekarang, cut loss-nya mungkin kalau mau main cepet ya 765-an. Ayo kita hitung. 8, 10, 765, 45 kali 2, 8, 10. Nanti take profitnya di 900. Ketinggian nggak? Rada ketinggian sih ya, 900 kayak rada berat nih kalau nggak kuat-kuat banget. Mungkin kita take profitnya di 875 deh. Lebih oke nih kayaknya. Lihat resistnya sih. Begitu. Ini boleh-boleh. Pasan kalau cuan saya dikirimin kopi ya. Ada lagi yang lain? Gimana, gimana? Pak Irfan mungkin? Mbak Dian? Ada siapa? Oh, ada Ibu Andayu Vina ya. Kalau di grup ya. Ayo, ayo, ada yang mau nanya, ada yang mau nanya. Atau kita sudahi, sudah 1 jam. Terserah teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya, kopi kapal api. Pak Hasan, hari ini kapal api. Aduh. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya. Kita udah 1 jam. Semoga paparan saya di Goto ini sedikit membantu dan tidak hanya bikin pusing gitu ya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya ya. Terima kasih.